Hey guys, jadi ini part 2 ya dari video yang kemarin itu gue servis Oppo A9. Ternyata saat unboxing LCD-nya gue dapet LCD yang pecah ini ya. Nah, kalian bisa lihat pecah, dan saat dicoba itu LCD-nya hitam sebelah ya di bagian area yang pecah halus ini. Dan gue udah coba klaim ke tokonya, ternyata gue ditolak dengan alasan seharusnya return itu ketika pesanan belum terselesaikan secara otomatis, atau ketika kita belum mengklik penerimaan pesanan ya. Jadi gue ini beli waktu tanggal 14 Agustus kemarin, dan diterima tanggal 15. Akhirnya terselesaikan otomatis di tanggal 17, dan gue unboxing itu di tanggal 18-nya karena memang gue baru ada waktu di tanggal 18 itu. Nah, setelah yang jadi permasalahannya, karena di deskripsi pada toko itu tertulis seperti ini. Nah, untuk di deskripsi produknya ini tertulis garansi tukar unit 14 hari. Nah, garansi tukar unit 14 hari sejak barang diterima. Klaim garansi gampang hanya dengan sertakan video unboxing apabila barang pecah di perjalanan, dan atau video pengetesan apabila barang tidak berfungsi normal. Nah, setelah gue coba klaim, gue chat ke tokonya, ternyata dia bilang seperti ini. Nah, di sini kan, di sini gue ngasih screenshot gambar yang tadi ya, yang garansi 14 hari itu. Terus dia memang membenarkan, iya benar kak, tapi status pesanannya tidak diselesaikan kak, karena akan kami bantu klaim asuransi. Ini kakak selesaikan atau Tokped yang selesaikan. Jadi menurut gue ini jadi kayak antara mempersulit atau bermain kata-kata ya di kolom deskripsi produknya. Jadi oke lah, nggak masalah. Gue udah beli LCD yang baru datang hari ini, dan gue langsung akan unboxing ya. Nah, ini dia ya untuk LCD-nya, baru datang hari ini. Kita lihat, jadi di sini benar-benar belum gue buka sama sekali. Nah, ini dia barangnya. Untuk yang kemarin itu gue beli yang original OEM ya, dan untuk yang sekarang ini gue beli yang WinFocus kalau tidak salah. Nah, untuk ini bubble wrappingnya sama ya, tebal seperti yang toko sebelumnya gue beli LCD. Cuman ya yang sebelumnya malah tebal juga percuma kalau ternyata produknya bermasalah. Nah, oke, di sini kelihatannya sih dari fisiknya tidak ada masalah ya untuk fisiknya ini. Tapi nanti kita akan coba pasang apakah bermasalah atau tidak ya. Jadi ini tertulis di bagian bungkusnya ini untuk A5 2020. Jadi untuk A5 itu sama saja LCD-nya dengan A9 2020. Nah, di sini kalau dilihat tidak ada cacat ya, tidak ada retak halus atau lecet-lecet. Di sini kelihatannya bersih. Nah, coba kita samakan dengan LCD yang sebelumnya ya. Nah, ini dia. Kayaknya untuk merek WinFocus ini produknya lebih serius ya. Maksudnya lebih serius itu kayak lebih rapi aja, karena ada semacam anti goresnya yang bermerek WinFocus. Beda halnya dengan yang ini tidak ada penambahan apapun. Oke, langsung aja gue akan coba ya untuk LCD-nya ini apakah hidup, diterima dengan baik atau tidak ya. Jadi untuk kalian juga yang mau pasang LCD atau ganti LCD HP apapun, jangan lupa ya untuk dibersihkan bagian lem-lemnya ini sampai benar-benar bersih. Dan ini juga gue udah bersihkan semuanya.
supaya lebih rapih dan presisi ya saat pemasangan backdoornya maupun LCD-nya. Tapi di sini untuk LCD yang retaknya gue belum ini ya, belum lepas. Nanti kita akan lepas ya setelah coba LCD-nya. Oke, langsung aja. Di sini gue udah lepas bagian konektor baterainya. Dan gue juga udah lepas di bagian ininya ya, di bagian soket LCD-nya. Nah, di sini ada lemnya, kita lepas dulu lakbannya. Oke, semoga aja tidak ada masalah ya. Nah, oke, di sini kalian bisa lihat udah nyala. Oh, ini terhalang ini ya apa, lampu. Nah, bisa dilihat ini udah nyala ya. Oke, ini dia. Nah, ini dia udah sampai ke menunya ya. Udah sampai dengan ke menunya. Kita akan coba. Nah, ini tidak ada masalah ya. Enak sih. Nah, kita coba-coba dulu bagian sensitivitas layar sentuhnya semuanya. Nah, ini dia. Nah, ini enak sih. Untuk WinFocus ini LCD-nya agak kebiruan ya, beda dengan Crown itu dia kontrasnya lebih terang banget, agak kuning gitu. Tapi kalau ini lebih ke kebiru-biruan gitu ya. Oke lah, ini gue rasa cukup ya untuk LCD-nya, kita terima dengan baik, tidak ada masalah apapun, sensitivitasnya enak. Kita akan langsung aja coba ini ya, coba pasang, kita bongkar untuk LCD yang retaknya. Sebelum kita blower ya bagian LCD yang retaknya, kita lepas di bagian baterainya dulu. Jangan lupa kalian lepas soket baterainya. Nah, di sini kalian bisa tarik di sini. Nah, kalian bisa tarik di sini. Ini HP sebelumnya pernah dibongkar ini. Kalau dilihat dari fisiknya ya. Nah, kalian bisa lihat seperti ini. Kita pelan-pelan aja ya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kita taruh baterainya, kita lepas juga untuk bagian ini plastik baterainya. Oke, setelah itu kita akan blower di bagian LCD-nya. Oke, kalian bisa coba pakai kayak bekas laminating gini ya. Oh, ini sepertinya sebelumnya pernah diganti LCD-nya. Karena ini kuat banget, kayaknya banyak banget gitu ditempelin lemnya. Nah, ini dia untuk LCD yang bekasnya sampai lepas di bagian kalengnya ini. Oke, kita akan jeda untuk bersihkan dulu sampai benar-benar bersih agar hasilnya rapi ya. Oke guys, jadi ini udah gue pastikan ya, frame ini udah gue bersihkan semuanya. Sini udah benar-benar bersih, backdoornya juga ini udah gue bersihkan semuanya. Dan gue akan langsung pasang ya di bagian LCD-nya ini. Gue akan langsung pasang. Jadi gue akan pasang dulu di bagian LCD-nya seperti ini. Nah seperti ini. Gue pasang lemnya. Setelah itu gue pasang lemnya, nanti gue tindihin pakai karet. Gue ikat pakai karet sekitar setengah jam deh.
sekitar setengah jam gue pasang karet. Setelah itu baru gue pasang bagian belakang-belakangnya. Setelah itu gue lem lagi di bagian backdoornya dan gue ikat sekitar setengah jam lagi supaya hasilnya lebih rapih gitu ya. Oke, langsung aja gue akan pasang lemnya ya di bagian sisi-sisi LCD-nya. Pastikan benar-benar rapat dan pas di bagian frame-nya ya. Nah, setelah ini kita pasang karet. Oke, kita persingkat aja ya. Oke guys, jadi LCD-nya ini udah gua tekan ya pakai karet sekitar 1 jaman ya. Ini sebelum gua pasang casing belakangnya, gue coba hidupkan dulu nyala apa enggak. Nah, ini dia udah hidup ya tampilan depan ini. Menghindari kesalahan, jadi sebelum kita pasang casing belakangnya, kita pastikan udah bener-bener hidup ya HP-nya. Oke, setelah dirasa semuanya sudah rapi, kita pasang kembali di bagian baut-bautnya ya. Oke, ini untuk pemasangan baut-bautnya sudah dipastikan semuanya terpasang. Dan sekarang kita tinggal pasang di bagian back covernya ya. Nah, ini kita pasang di bagian fingerprintnya dulu. Pastikan jangan lupa. Oke, dirasa sudah rapi, sudah pas. Gue tinggal kasih lem ya, lem backdoornya kita kasih di sisi-sisinya aja. Oke, kita kasih di bagian lem backdoornya. Kita kasih secukupnya aja ya di bagian sisi. Oke, setelah dirasa cukup langsung aja kita pasang ya. Dan untuk pemasangan lem di bagian back covernya udah gua lem secukupnya. Setelah itu kita kasih ikatan ya menggunakan karet ataupun bisa ditimpa menggunakan benda yang sedikit berat ya. Oke, kita tunggu lagi sekitar 1 jam. Oke, mungkin cukup segitu aja video kali ini. Jadi sampai jumpa kembali.